Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Ridwan Kamil targetkan menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Audiensi dengan Komisi 3 DPR, korban ceritakan dugaan perundungan di SMA Binus Simpruk. Prabowo, saya berjuang bersama kaum buruh. Partai Nasdem kukuhkan kepengurusan DPP Nasdem periode 2024-2029. Berikut berita pilihan selengkapnya. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menargetkan dirinya dan bakal calon wakil gubernur pasangannya Suswono menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus meminta dirinya dan Suswono memenangi Pilkada dengan perolehan suara besar. Apalagi KIM Plus beranggotakan belasan partai politik. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menargetkan dirinya dan bakal calon wakil gubernur pasangannya Suswono menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus meminta dia dan Suswono memenangi Pilkada dengan perolehan suara besar. Apalagi KIM Plus beranggota belasan partai politik. Meski begitu, RK enggan mengungkapkan strategi khusus yang akan digunakan dirinya dan Suswono untuk menarik perhatian pemilih. Termasuk menggait pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ridwan Kamil menambahkan KIM Plus tengah melakukan finalisasi struktur tim pemenang RK Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024. Meski belum merinci anggota tim sukses, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dipastikan bakal menjadi Ketua Dewan Pembina. Kendati begitu, Ridwan Kamil bilang upaya pemenangan dirinya dan Suswono bukan hanya dilakukan tim sukses, tetapi juga anggota legislatif dari partai anggota KIM Plus yang terpilih pada pemilu 2024. Tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak, ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Struktural tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono akan diisi oleh generasi muda. Struktural tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Struktural tim pemenangan akan diumumkan lusa mendatang. Sementara untuk ketua tim pemenangan akan dijabat oleh Riza Patria, lalu Dasko akan menjabat sebagai Dewan Pembina tim pemenangan. Dirinya optimistis untuk menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Apalagi saat ini RK Suswono diusung 15 parpol, yakni Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PSI, PAN, PKB, Nasdem, Partai Perindo, P3, Gelora, Garuda, PBB, PKN, dan Partai Prima. Ridwan Kamil juga mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengharapkan Ridwan Kamil dan Suswono untuk sukses di Pilgub Jakarta 2024. Melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik. Sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina, strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda
sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo dan PSSI berharap Miss Hilgers dan Eliano Renders bisa segera membela timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut diharapkan sudah bisa diturunkan pada Oktober mendatang untuk pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan berat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertanding ke Bahrain pada 10 Oktober dan ke Cina pada 15 Oktober. Ya, alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Menhukam dan juga PSSI dan juga dua pemain naturalisasi yang kami ajukan permohonan pertimbangan warga negara baru saja selesai proses di Komisi 3 dan alhamdulillah dukungan penuh dan cepat dari Komisi 3 atas pemberian pertimbangan warga negara buat dua pemain yang kami ajukan. Jadi ini kami mohon terima kasih kepada Komisi 3 dan selanjutnya kami akan melakukan proses lanjutan di Komisi 10. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, Berita Nasional TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada periode 2024-2029 mendatang. Muzani menjelaskan pihaknya kini ingin merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan partai politik agar pemerintahan Prabowo akan lebih rukun dan kondusif. PDIP dinilai tengah memberi sinyal ingin gabung ke koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut ditunjukkan Muzani dengan menyebut akan mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut pun ditangkap dengan baik oleh Partai Gerindra selaku anggota KIM. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menyebut komunikasi dengan PDIP saat ini berjalan lancar. Muzani lantas menganalogikan hubungan Gerindra dengan PDIP pada pemilu kemarin yang tak sejalan namun tidak menutup kemungkinan untuk bersatu demi tujuan memajukan Indonesia. Lebih jauh, Gerindra berharap PDIP dan juga seluruh partai politik yang ada bisa bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya mengatakan Gerindra ingin seluruh elemen bersatu untuk pemerintahan yang lebih efektif. Ya, komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita itu sama. Kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu lebih merupakan cara bagaimana suatu tujuan mulia itu dicapai. Kira-kira begitu. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yang lebih baik, supaya pemerintahannya bisa lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis dan lebih yakin menata masa depan. Langsung dari Senayan, Gedung DPR RI, Galuh Anggara, Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya ada kemungkinan penambahan pos kementerian. Meski begitu, Muzani mengungkapkan belum mengetahui secara detail berapa penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya ada kemungkinan penambahan pos kementerian. Meski begitu, Muzani mengungkapkan belum mengetahui secara detail berapa penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Menurut Muzani, bertambahnya pos kementerian itu diyakini akan menjadi salah satu upaya dari Prabowo Gibran dalam melakukan efektivitas mencapai program kerjanya. Sementara itu, menurut Ahmad Muzani, terdapat beberapa janji kampanye Prabowo Gibran yang harus dilakukan usai pelantikan. Lebih lanjut, bukan hanya ada penambahan pos, melainkan juga ada pemisahan kementerian nantinya. Dirinya menyatakan terkait dengan jumlah kementerian itu yang diharapkan oleh Prabowo Subianto bisa membantu seluruh pekerjaan dalam mewujudkan hasil yang baik selama proses pemerintahan. Prinsipnya Gerindra ingin agar mandat yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden bisa berjalan lebih efektif dalam penanganan program dan pemenuhan janji-janji kampanye kepada rakyat. Nah, kalau kemudian dalam pelaksanaan itu diperlukan ada kader Gerindra yang bisa atau yang diharapkan bisa membantu beliau di kabinet, kami akan siapkan kader-kader terbaik yang memiliki keahlian di bidang yang diharapkan. Tapi itu kan juga harus share dengan partai-partai koalisi. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aritejo merespon terkait aksi pemukulan terhadap wasit di laga Aceh versus Sulawesi Tengah di PON ke-21. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan. Sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh PSSI. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan. Dirinya juga mendukung langkah PSSI untuk membentuk tim khusus melakukan investigasi. Namun, Dito juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi seperti apa yang akan diberikan karena hal tersebut merupakan ranah PSSI. Dito berharap kasus serupa tidak terulang kembali dan setiap pertandingan harus diwarnai dengan suportivitas. Dari PSSI menurunkan tim khusus di mana untuk memberikan sanksi yang berat baik itu untuk wasit dan pemain, dan kita akan melihat karena itu ranahnya PSSI dan kami mendukung karena pada prinsipnya kami selalu ingin yang namanya pertandingan, apalagi ini perhelatan PON, ini harus benar-benar fairness-nya ada dan juga sportivitas. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Weekly Report. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi siswa inisial RE berumur 16 tahun. Korban perundungan atau bullying dan kekerasan fisik di SMA Binus Simpruk, Jakarta. RE juga mengatakan tindak dugaan kekerasan tersebut sudah dialaminya sejak bulan pertama di sekolah. Dalam rapat, RE menyampaikan ihwal perundungan yang dialaminya. RE juga menceritakan soal dugaan kekerasan yang dialaminya. Dirinya mengatakan tindakan tersebut sudah dialaminya sejak bulan pertama di sekolah. RE juga mengaku adanya ancaman dari sejumlah siswa kepadanya. Ancaman tersebut berupa identitas orang tua siswa terduga pelaku yang merupakan pejabat pemerintah. Salah satunya ketua partai politik. Sebelumnya, pihak SMA Binus Simpruk membantah tudingan dugaan bullying, pelecehan seksual, hingga pengeroyokan yang dilaporkan oleh seseorang siswa berinisial RE. Binus memperlihatkan video perkelahian antara RE dan siswa lainnya. Pemutaran video tersebut dilakukan pada Jumpa Pers yang digelar oleh Binus pada Sabtu 14 September 2024. Saya di sini sebagai perwakilan dari anak-anak bangsa Indonesia yang mungkin banyak anak-anak yang terbuli di luar sana yang tidak bisa ngadu ke siapa-siapa, yang tidak bisa memperjuangkan hak kebenarannya, dan saya di sini akan mewakilkan secara terang-terangan dan secara jujur-jujurnya kepada siapapun yang mencoba memutarbalikkan fakta, siapapun yang mencoba menghilangkan alat bukti atau CCTV. Karena saya tahu persis, sekolah hanya menampilkan
video CCTV atau beberapa video yang hanya menguntungkan pihak sekolah dan pelaku saja. Dan kami selaku para korban sudah mengetahui bahwa pihak sekolah selalu memperlakukan kami seperti musuh, bukan seperti korban. Sekolah selalu menentang, bahkan sebelum adanya berita apa-apa di media, sekolah selalu menentang, sekolah selalu memutarbalikkan fakta semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini juga bisa menyaksikan, saya dipukuli selama 2 hari, dipukuli secara bergantian, dan mungkin memang sudah sangat terorganisir dari para geng ini untuk melakukan tindak kekerasan kepada saya seperti itu. Saya mulai dari awal dihina secara verbal, kemaluan saya di bulan November 2023 dilecehkan. Tapi kemana bukti CCTV? Kemana CCTV itu berada? Kenapa yang ditayangkan hanya saja video yang bisa menguntungkan pihak mereka? Dan bahkan saya juga mempertanyakan kemana video ketika saya dipukuli oleh pelaku pertama, ketika saya dipukuli oleh pelaku ketiga. Kemana? Kenapa yang ditampilkan hanya video ketika saya bisa membela diri saya, ketika saya dihadapkan dan dipaksa untuk bisa melawan dari pihak kelas 10 itu. Saya juga bertanya-tanya kemana video atau CCTV yang ada di lift. Padahal saya tahu persis di dalam lift ketika saya digiring itu ada CCTV di mana-mana. Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo memastikan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap Roda 2 MotoGP Mandalika 2024 pasti dibayar. Hal tersebut diungkapnya usai rapat bersama Komisi 3 DPR. MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada pekan terakhir September, tepatnya pada 27 sampai 29 September. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo memastikan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap roda 2 MotoGP Mandalika 2024 pasti dibayar. Hal tersebut diungkapnya usai rapat bersama Komisi 3 DPR. MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada pekan terakhir September, tepatnya pada 27 sampai 29 September atau seminggu setelah MotoGP Emilia-Romagna dan seminggu sebelum MotoGP Jepang. Hosting fee penyelenggaraan MotoGP 2024 mencapai 231 miliar rupiah, di mana uang ini dibayarkan tuan rumah pelaksana seri balap MotoGP kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial balap motor, yang diikuti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan sederet pembalap top lain. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah MotoGP, yakni pada 1996 dan 1997 di sirkuit Sentul, serta pada 2022 dan 2023 di sirkuit Mandalika. Ya, terkait hal itu sebenarnya tadinya hosting fee dari Mandalika itu ingin dijadikan suatu momentum awal menggunakan dana Tourism Fund. Tapi karena prosesnya masih berproses, harmonisasi, ini nampaknya harus kembali lagi melalui dana BABUN atau dana DIPA di kementerian. Dan kemarin baru saja rapat antara Kementerian BUMN, Injourney, Kemenpora, dan Kemenq, dan juga ada dari Kemenparekraf untuk terkait proses pembayaran fee ini. Yang pasti fee tersebut pasti dibayar. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Putra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta para menteri menyelesaikan tugas-tugas dan program yang sudah berjalan dengan baik di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta para menteri menyelesaikan tugas-tugas dan program yang sudah berjalan dengan baik di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin usai hadiri rapat Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan berbagai hal yang tertunda di berbagai sektor perlu diselesaikan. Adapun Wapres juga mengatakan selama 5 tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, kerja para anggota Kabinet sangatlah baik. Dengan pencapaian hasil-hasil yang maksimal, menurutnya, kepercayaan dan kepuasan masyarakat tetap tinggi.
Wapres menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai bagian dari pemerintahan saat ini telah menyatakan siap untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Ya, saya kira pesan saya ya buat aturan yang bagus, keberhasilan kita, hal-hal yang masih tertunda, karena banyak itu, dan kemudian juga kita berikan saran-saran kepada pemerintahan yang baru. Sejauh itu selama 5 tahun nanti ada berkelanjutan kan? Selama 5 tahun seperti apa? Wah, saya kira sangat gembira lah, karena kerjasama kita bagus, hasil-hasil juga yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi, kepuasan masyarakat. Ya, semuanya bisa. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan kita ada ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo mungkin di rapat. Ya, kita kira, dan beliau juga menyatakan karena dia juga bagian dari pemerintahan yang sekarang, dan beliau juga akan melanjutkan. Jadi ini betul-betul akan terjadi proses keberlanjutan hal-hal yang beliau mengikuti apa yang sekarang, apa yang belum tercapai. Dari IKN dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengumumkan susunan pengurus PKB periode 2024-2029. Caimin mengatakan pengurus PKB selain terdiri atas Dewan Surya dan Dewan Tanfis, Caimin juga mengenalkan posisi baru, yakni Ketua Harian yang baru ada di periode ini. Usai menggelar muktamar yang digelar di Bali pada beberapa waktu lalu, Partai Kebangkitan Bangsa mengumumkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat periode 2024-2029, Muhaimin Iskandar alias Caimin, yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum mengatakan bahwa dalam periode kali ini ada jajaran baru, yakni Ketua Harian yang dipimpin anak muda. Caimin mengatakan nantinya Ketua Harian berfungsi mengambil tanggung jawab perorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum. Adapun Kiai Haji Ma'ruf Amin didaulat menjadi Ketua Dewan Syuro. Sementara itu, untuk Ketua Umum Dewan Tanfis adalah Abdul Muhaimin Iskandar. Dan untuk Ketua Harian PKB diisi oleh kader mudanya yakni Aisyafia Asfar. Selanjutnya, nama Hasanuddin Wahid menjadi Sekretaris Jenderal PKB. Dewan Syuro seperti yang kita ketahui sudah langsung dipimpin oleh Al-Mukarrom Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Jajaran Dewan Tanfid, Ketua Umum DPP akan memimpin seluruh kelembagaannya. Dalam hal ini saya akan mengumumkan yang pertama, sudah kenal kan, Ketua Umum PKB, saya sendiri, A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Wakil-Wakil Ketua Umum. Yang pertama, Ibu Ida Fauziah, mana dia? Yang kedua, Pak Hanif Dakhiri. Yang ketiga, Haji Cucun Samsurizal. Yang keempat, Faisal Reza Haji Faisal Reza. Yang berikutnya, Wakil Ketua Umum, Saudara sahabat saya Rano Alfat. Ini Wakil Ketua Umum. Dan ditambah satu lagi tidak bisa hadir, Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana. Juga Jazilul Fawaid. Nggak datang Jazilul Fawaid? Belum, on the way. Di bawah Ketua Umum ada Wakil-Wakil Ketua Umum DPP. Di bawah Ketua Umum langsung melalui Wakil Ketua Umum ada yang namanya Ketua Harian. Yang akan mengorganisir, mengelola, memanage kepemimpinan sekaligus manajemen DPP PKB. Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program, mewakili Ketua Umum sehari-hari. Jadi kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum.
Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar Kamar Dagang dan Industri menyelesaikan permasalahan secara internal. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangan pers usai peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan kantor FIBA di Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar Kamar Dagang dan Industri untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangan pers usai peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan kantor FIBA Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Dirinya menegaskan selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden mengaku memiliki hubungan baik dengan petinggi Kadin maupun dengan para pendahulunya. Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menerima kedatangan para stakeholders Kadin yang ingin bertemu, namun dirinya meminta agar permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Ruslan Rosani, baik juga dengan Pak Arsad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adi mau bertemu sama Bapak, Pak Aceh juga ingin siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ribuan kader dan simpatisan Partai Buruh memadati Istora Senayan pada Rabu 18 September 2024. Mereka berkumpul dalam rangka peringatan 3 tahun buruh berpolitik. Peringatan tersebut diambil dari momentum kembali aktifnya Partai Buruh dalam kancah politik pada 5 Oktober 2021. Ribuan kader dan simpatisan Partai Buruh memadati Istora Senayan pada Rabu 18 September 2024. Mereka berkumpul dalam rangka peringatan 3 tahun buruh berpolitik. Peringatan tersebut diambil dari momentum kembali aktifnya Partai Buruh dalam kancah politik pada 5 Oktober 2021. Partai Buruh menyatakan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Said menjelaskan akan menyampaikan beberapa harapan Partai Buruh kepada Prabowo Subianto. Dirinya meminta pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Selanjutnya, dirinya menginginkan agar diberikan upah layak kepada buruh. Said juga meminta adanya pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Terakhir, dirinya mengatakan akan meminta Prabowo menggratiskan pendidikan. Memohon, meminta, mengharapkan peninjauan ulang terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Yang kedua, upah layak. Apalagi sekarang akan ditetapkan upah minimum 2025, kami minta layak, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan standar living cost atau kebutuhan hidup layak. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Weekly Report. Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada Partai Buruh yang sedang merayakan 3 tahun lahirnya Partai Buruh di Indonesia. Melalui tayangan video, Prabowo menyampaikan bila selama ini dirinya selalu berjuang bersama kaum buruh di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto meminta maaf kepada seluruh kader Partai Buruh lantaran tak bisa menghadiri acara peringatan 3 tahun kenaikan kelas buruh di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 19 September 2024.
Permintaan maaf disampaikan Prabowo melalui sambutannya secara virtual di acara tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat atas hari jadi Partai Buruh yang ke-3 tahun. Prabowo lalu mengucapkan permohonan maaf lantaran tidak bisa hadir secara langsung dalam acara tersebut. Prabowo menjelaskan dirinya tengah ada kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Meski begitu, Prabowo menegaskan dirinya memiliki rekam jejak untuk senantiasa berjuang bersama kaum buruh di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kader Partai Buruh yang sedang merayakan 3 tahun berdirinya Partai Buruh. Kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir langsung karena saya harus memimpin suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi, sebagaimana Anda ketahui, saya sudah lama berjuang bersama saudara-saudara, bersama kaum buruh di seluruh Indonesia, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, seluruh rakyat Indonesia, terutama kalangan-kalangan yang masih belum menikmati sepenuhnya kesejahteraan sebagai warga negara yang merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukup mengenal saya, mengenal perjuangan saya selama puluhan tahun bersama para petani di HKTI, di KTNA, di Tani Merdeka. Saya bersama saudara-saudara memperjuangkan keadilan. Saudara-saudara sudah mengenal saya bahwa saya memperjuangkan keadilan ekonomi. Saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang seringkali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, saudara-saudara, tentunya saya berharap bahwa kita terus akan bekerja sama, saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Natasha Alko Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan.
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto batal menghadiri acara 3 tahun kenaikan kelas buruh di Istora Senayan pada Rabu 18 September 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman turut hadir dalam lokasi. Dirinya menyampaikan alasan absennya Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto batal menghadiri acara 3 tahun kenaikan kelas buruh di Istora Senayan pada Rabu 18 September 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman turut hadir dalam lokasi. Dirinya menyampaikan alasan absennya Prabowo. Habibur Rahman mengatakan Prabowo tidak bisa memberikan pidato kebangsaan secara langsung karena ada agenda kenegaraan yang harus diprioritaskan. Habibur Rahman juga meminta kepada Presiden Partai Buruh Said Iqbal beserta ribuan buruh yang hadir untuk berbesar hati. Dirinya juga menjelaskan bahwa situasi serupa kerap terjadi dalam acara Partai Gerindra. Habibur Rahman pun menegaskan Prabowo akan tetap memperjuangkan 6 poin penting yang disampaikan oleh Partai Buruh. Menurutnya, kemenangan Prabowo tidak lepas dari dukungan kaum buruh. Ya, hari ini kami menyampaikan terima kasih tak terhingga atas dukungan full support Partai Buruh terhadap Pak Prabowo ya selaku Presiden terpilih yang akan segera dilantik ya. Rencananya Pak Prabowo hadir, tapi memang kita harus menerima realita Pak Prabowo saat ini adalah Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih, sekaligus presiden terpilih, yang tentu banyak agenda-agenda kenegaraan yang memang harus lebih diprioritaskan. Ya, kita berbesar hati ya. Kami juga di Partai Gerindra kadang-kadang sudah adakan acara siap mengapa dihadiri Pak Prabowo, tiba-tiba last minute Pak Prabowo ada agenda kenegaraan. Kami harus berbesar hati. Ya. Tadi sudah disampaikan 6 poin harapan Partai Buruh akan kami perjuangkan. Ya. Kurang lebih begitu, intinya Pak Prabowo dengan Partai Buruh itu bukan orang asing. Ya. Kami ya menyadari bahwa Pak Prabowo bisa jadi presiden hari ini terpilih juga karena doa-doanya teman-teman yang sekarang ada di Partai Buruh sejak belasan tahun yang lalu ya. Kita tahu kita sering berkoalisi walaupun kadang berpisah koalisi, tapi kami mendapatkan informasi banyaknya dukungan dari kaum buruh kepada Pak Prabowo. Ada juga disampaikan intinya pidato Pak Prabowo adalah menolak ya ekonomi kapitalisme ya dan menolak ekonomi neoliberalisme. Dua hal tersebut juga menjadi semangat Partai Buruh. Disitulah ada kesamaan ya yang sangat substansial antara Pak Prabowo dengan rekan-rekan dari Partai Buruh. Semoga ini kerjasama akan terus ya. Negara Indonesia mencapai cita-cita kebangsaannya. Partai Buruh ya, juga menjadi partai yang besar. Demikian ya. Oke ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ruang kelas SDN Ciwara Kretasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat alami rusak berat akibat gempa magnitudo 5 pada Rabu pagi. Seorang siswa dilaporkan alami luka dan telah mendapatkan perawatan medis. BNPB meminta masyarakat tidak panik dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dalam video yang viral di media sosial, pada saat terjadinya gempa bumi terekam sejumlah siswa berhamburan. Ruang kelas mereka tiba-tiba hancur dan membuat para murid panik berhamburan lari menyelamatkan diri keluar kelas. Dalam rekaman video terlihat genting bangunan sekolah ambruk, ruang kelas dan ruang guru pun ikut hancur. Meski tidak ada korban jiwa, namun diketahui ada salah satu murid SDN Cirawa mengalami luka akibat reruntuhan plafon dan atap bangunan yang ambruk. Beruntung siswa yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan tim medis. Terkait gempa ini, lebih lanjut BMKG menyebutkan setidaknya ada 20 kali gempa susulan yang mengguncang Kabupaten Bandung. Guncangan juga sampai ke Kabupaten Garut. Teguh Rahayu, Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung, menyatakan total ada 21 kali guncangan terjadi di Kabupaten Bandung dan Garut. Gempa susulan yang terbesar tercatat dengan magnitudo 3,6. Tim redaksi Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Weekly Report.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak pemangku kepentingan ekosistem digital di Indonesia untuk memperkuat tata kelola platform digital dalam workshop UNESCO untuk regulator di Jakarta. Dirinya menyoroti pentingnya adopsi pedoman UNESCO guna menciptakan ruang digital yang sehat, serta memastikan persaingan yang adil antara platform digital dan pelaku industri nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak seluruh pemangku kepentingan ekosistem digital di Indonesia untuk memperkuat tata kelola platform digital nasional dengan menjadikan pedoman UNESCO sebagai acuan. Budi Aris juga menekankan pentingnya mengusulkan model tata kelola digital yang relevan bagi negara-negara di Global South seperti Indonesia. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah kesehatan ruang digital dan persaingan yang adil antara platform digital global dengan pelaku industri nasional. Selain itu, Menkominfo juga mengajak UNESCO dan mitra lainnya untuk bersama-sama mengembangkan talenta digital di Indonesia. Pendidikan formal maupun non-formal juga termasuk dalam program coding harus diperkuat guna mempersiapkan masyarakat menghadapi teknologi-teknologi baru. Indonesia berkomitmen membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat berperan penting dalam mencapai tujuan jangka panjang, termasuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pentingnya tata kelola platform digital yang inklusif, UNESCO telah menerbitkan pedoman tata kelola platform digital dengan pendekatan multi stakeholder. Pedoman ini bertujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pedoman ini menguraikan 5 prinsip utama bagi platform digital. Yang pertama, melakukan due diligence terkait hak asasi manusia. Kedua, menaati standar hak asasi manusia internasional. Ketiga, mengupayakan transparansi. Dan keempat, memastikan aksesibilitas informasi yang tersedia. Dan yang terakhir, bertanggung jawab kepada stakeholder. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan buruknya kualitas gizi dan tingginya angka stunting di Indonesia menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan buruknya kualitas gizi dan tingginya angka stunting di Indonesia menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Said mengapresiasi makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dirinya menjelaskan Banggar DPR bersama pemerintah selama 3 bulan terakhir telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025. Said menuturkan Banggar DPR telah menyesuaikan postur dengan berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Dirinya mengatakan Banggar DPR berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN atau sebesar 724,26 triliun yang sesuai dengan amanat konstitusi. Lebih lanjut, Said menuturkan Indonesia berada pada trek yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Bahkan targetnya pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,2%, lebih baik dari prediksi lembaga internasional IMF, WB, dan OECD. Persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera. Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama melihat kondisi balita dan anak-anak kita. Hal ini terkait dengan masa depan bangsa kita. Banggar DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulannya. Program makan gizi gratis yang dilakukan melalui program makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak, balita, dan ibu hamil. Partai Nasional Demokrat melakukan pengukuhan pengurus DPP Nasdem periode 2024-2029. Kader Nasdem seperti Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya hingga Ahmad Syahroni kembali terpilih masuk dalam kepengurusan. Setelah menggelar Kongres Ketua Umum terpilih Partai Nasdem, Surya Paloh menyusun struktur kepengurusan Partai Nasdem untuk 5 tahun ke depan. Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Siti Nurbaya Abu Bakar terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Ketua Dewan Pakar Peter F. Gonta, Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, sementara Sekjen diduduki oleh Hermawi Taslim dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Surat keputusan dan pelantikan pengukuhan pengurus Partai Nasdem periode 2024 sampai 2029 diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Confident, keyakinan yang sepenuhnya. Saya mempunyai optimisme bahwa saya kehadiran saudara yang mendapat mandat dan amanah di dalam fungsi, peran, tugas, kewenangan, dan kewajiban, baik di Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan pengurus harian, para ketua bidang, koordinator wilayah, semuanya adalah merupakan aset yang terbaik yang dimiliki oleh Partai Nasdem, yaitu adalah saudara-saudara semuanya. Untuk itulah saya mempunyai sekali lagi keyakinan di bawah kepemimpinan saya bersama dengan saudara semuanya. Secara kolektif, saya mempunyai keyakinan penuh kita akan membawa misi besar kita, membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini dengan seluruh keterbatasan yang kita miliki. Mahendra Dewanata, Marshala Bakti melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dan konsultasi politik dalam menyusun APBN 2025 untuk mengakomodasi seluruh prioritas pemerintahan baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi politik dalam menyusun APBN 2025 untuk mengakomodasi seluruh prioritas pemerintahan baru. Namun pemerintah juga tetap waspada pada berbagai resiko seperti geopolitik, terjadinya berbagai gejolak perlambatan perekonomian negara-negara besar seperti di Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Eropa, serta perang dagang. Selain itu, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPR RI yang telah mengakomodasikan beberapa program prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun program-program tersebut yakni program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga program ketahanan pangan dan energi. Oleh karena itu, APBN 2025 diharapkan akan menjadi instrumen yang tetap sehat, kredibel, dan efektif untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas. Untuk bisa mengakomodasikan beberapa prioritas dari Presiden terpilih dan Wapres terpilih, antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga program ketahanan pangan dan energi. APBN 2025 kita harapkan akan menjadi instrumen yang tetap sehat, kredibel, dan efektif untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa Nasdem tidak terlalu memprioritaskan urusan kursi di Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim sudah berbicara dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto soal kabinet. Paloh mengatakan bahwa Nasdem tidak ingin menjadi prioritas masuk ke dalam susunan kabinet pemerintahan Prabowo. Klaim tersebut dikatakan dirinya di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 19 September 2024. Surya Paloh mengungkapkan alasan partainya tidak terlalu mementingkan kursi kabinet. Dia mengatakan Nasdem bukan termasuk partai yang memperjuangkan kemenangan Prabowo Gibran sejak awal pada kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya, Surya Paloh menyatakan partainya siap untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Surya Paloh usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan, pada Kamis 25 April 2024. Paloh mengaku sudah melewati proses perenungan yang panjang sebelum memutuskan hal tersebut. Kontemplasi telah dilakukan dengan kejujuran hati dan rasionalitas yang ia miliki. Jawaban yang jujur, saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin pertanyaan kenapa, sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet, tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai-partai politik lain. Jadi kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu yang paling ujung aja, paling belakangan aja, bukan nomor 1. Karena kita tahu secara etik, kita bukan yang memperjuangkan dari sejak awal pada Pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Dari Jakarta Pusat, Mahendra Dewa, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Maraknya kasus perundungan yang terjadi di dunia pendidikan menjadi sinyal darurat agar semua masyarakat, khususnya pemerintah, harus fokus dan perbanyak program anti-bullying. Kekerasan akibat bullying yang kerap terjadi di dunia pendidikan harus segera dihentikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bila program anti perundungan khususnya yang terjadi di sekolah harus semakin diperbanyak. Maka itu, DPR mendorong pemerintah agar segera menciptakan program-program pendidikan khusus untuk menyelesaikan masalah perundungan di sekolah. Puan mengatakan harus dicari akar masalahnya dan solusi yang komprehensif. Masalah perundungan di sekolah perlu diatasi dari hulu ke hilir dan pastinya perlu melibatkan lintas sektor, baik itu sektor pendidikan, perlindungan anak, kesehatan untuk urusan psikologi, sampai bidang hukum. Menurutnya, semakin sering seorang anak mendapatkan informasi soal dampak dari bullying, maka diharapkan tindakan perundungan anak di sekolah bisa semakin ditekankan. Hingga mampu memberikan pemahaman kepada anak tentang jenis-jenis yang masuk dalam kategori perundungan, karena biasanya perundungan kecil akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.